Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Astini adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar, Bali, yaitu berasal dari SD Negeri 2 Pupuan. Dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Iketet Wirte. Dan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah dapat dianalogikan sebagai sebuah ekosistem di mana terjadi interaksi antara unsur-unsur hidup dan tidak hidup. Seperti halnya dalam sebuah ekosistem, sekolah terdiri dari berbagai elemen biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup yang saling berpengaruh. Elemen biotik dalam ekosistem sekolah mencakup murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, serta dinas pemerintah. Sementara itu, elemen abiotik seperti anggaran, fasilitas, dan lingkungan fisik menjadi penunjang penting bagi tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Interaksi antara unsur-unsur ini menentukan dinamika dan keberhasilan sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, seorang pendidik diharapkan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan sebagai agen pembelajaran serta sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dan kompetensi ini dapat dilihat sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengacu pada cara pandang kita terhadap sumber daya sekolah, apakah kita melihatnya sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based approach cenderung fokus pada masalah, kelemahan, dan apa yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menciptakan pola pikir negatif yang memusatkan perhatian pada bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sebaliknya, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach mendorong kita untuk mengenali dan memanfaatkan hal-hal positif, kekuatan, serta potensi yang ada dengan fokus pada apa yang berfungsi dengan baik dan dapat menjadi inspirasi dalam mencapai kesuksesan. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat dioptimalkan dengan menggunakan konsep dari pendekatan mengembangkan komoditas berbasis aset. Terdapat 7 jenis aset yang dapat menjadi modal utama dalam membantu mengidentifikasi sumber daya dan menjadi kekuatan sekolah. Ketujuh aset tersebut meliputi yang pertama adalah modal manusia, yaitu penilaian terhadap individu berdasarkan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Yang kedua adalah modal sosial, yang diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku warga sekolah, menciptakan koherensi sosial. Yang ketiga adalah modal politik, berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat adalah modal agama dan budaya, merujuk pada kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang ada dalam komunitas sekolah. Yang kelima adalah modal fisik, yang mencakup bangunan serta infrastruktur atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang keenam adalah modal lingkungan, mencakup potensi alam yang belum dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam serta peningkatan kenyamanan hidup. Yang ketujuh adalah modal finansial, mencakup sumber keuangan yang dimiliki oleh komunitas sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan berbagai kegiatan sekolah. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, masyarakat sekitar sekolah? Yang pertama, implementasi dari kepemimpinan guru
dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang juga merupakan bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan tutor sebaya bagi murid-murid yang lebih pandai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan kelas sebagai media penyaluran bakat minat siswa melalui majalah dinding kelas, pojok baca kelas, dan program-program lain. Yang selanjutnya adalah implementasi dari kepemimpinan guru dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, yaitu yang pertama, kolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah. Yang kedua, mengembangkan kekuatan yang dimiliki oleh setiap guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, peka terhadap keberadaan aset yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah memberdayakan aset yang ada dalam usaha pengembangan program sekolah. Yang terakhir adalah implementasi dari kepemimpinan guru dalam pengelolaan sumber daya di masyarakat, yaitu berkomunikasi secara positif dengan komite, orang tua wali, dan masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar dan kearifan lokal budaya di sekitar kita. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan hasil dari interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup yang bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem ini, faktor-faktor biotik saling mempengaruhi dan membutuhkan partisipasi aktif satu sama lain. Untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pendidikan, sekolah perlu membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas. Keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada cara pandang sekolah terhadap ekosistemnya. Apakah melihatnya sebagai kekuatan atau kekurangan? Sekolah yang memandang sebagai segala sesuatu yang dimilikinya sebagai kekuatan tidak akan terjebak pada kekurangan, tetapi akan berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Aset kekuatan sekolah dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jika ditinjau dari 7 modal utama, maka contoh pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia. Guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong murid untuk menggali potensi dirinya secara optimal. Yang kedua, modal fisik. Meliputi sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, modal politik. Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat adalah modal finansial. Sumber finansial sekolah seperti BOS, koperasi sekolah, dan sumber dana lainnya yang dapat membantu pembiayaan operasional sekolah. Yang selanjutnya adalah modal sosial. Hubungan baik antara lembaga atau institusi di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar bagi murid seperti polsek, puskesmas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan alam atau lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, dan rindang dapat membuat murid merasa nyaman untuk belajar di dalam dan di luar sekolah. Yang selanjutnya adalah modal agama budaya. Kebiasaan terkait keagamaan seperti beribadah sebelum dan sesudah belajar, perayaan hari besar dan keagamaan, dan toleransi dapat menguatkan nilai-nilai religius pada diri murid. Kaitan materi modul 3.2 dengan modul lainnya. Koneksi antar modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus cerdas dalam menggali dan mengenali kemampuan muridnya, modal manusia, sesuai dengan kodrat mereka. Dengan memahami potensi unik setiap murid, guru dapat membantu mereka berkembang secara optimal, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang peka terhadap kebutuhan dan kemampuan individu, guru berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik murid.
Koneksi antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus cerdas dalam menggali dan mengenali kemampuan muridnya atau modal manusia sesuai dengan kodrat mereka. Dengan memahami potensi unik setiap murid, guru dapat membantu mereka berkembang secara optimal sehingga mereka dapat mencapai keselamatan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang peka terhadap kebutuhan dan kemampuan individu, guru berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi murid. Kaitan modul 3.2 dengan modul lainnya, koneksi antar materi, modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam merancang visi sekolah yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan model inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bagja untuk merumuskan prakarsa perubahan. Melalui proses ini, guru dapat mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid, melihatnya sebagai aset berharga yang dapat diberdayakan secara optimal dalam pencapaian prakarsa perubahan sekolah. Dengan pendekatan ini, visi sekolah yang dirancang akan lebih inklusif dan berfokus pada pemberdayaan murid sehingga mendukung mereka dalam mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan. Koneksi antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, penting bagi guru untuk memahami aset yang dimiliki, yang dapat dilihat dari 7 modal utama. Dengan mengenali dan memanfaatkan modal-modal ini, penerapan budaya positif dapat menjadi lebih optimal. Semua modal utama yang dimiliki sekolah seperti modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, dan finansial dapat memberikan kontribusi positif, khususnya guru yang berada dalam posisi kontrol sebagai manajer memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan mengelola budaya ini. Ketika budaya positif tumbuh dari pembiasaan yang terus-menerus membudaya, hal ini akan menjadi kekuatan yang memperkokoh sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang sehat dan produktif. Koneksi antar modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif diperlukan pengelolaan sumber daya sekolah secara optimal termasuk modal manusia, guru, dan murid, modal fisik, serta modal budaya dan agama. Dengan memanfaatkan semua aset ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif terhadap keunikan setiap murid, sehingga mendukung perkembangan mereka secara holistik. Koneksi antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pembelajaran sosial emosional adalah pendekatan pembelajaran yang memperlihatkan kolaborasi seluruh komunitas sekolah, termasuk murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Melalui kolaborasi ini, semua pihak memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif terkait aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang dimiliki oleh murid dan guru berperan sebagai pendukung utama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. KSE ini sangat penting untuk meredakan ketegangan, stres, dan proses pengelolaan sumber daya dan sekolah serta dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan produktif. Koneksi antar modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Coaching adalah proses kolaboratif yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi coachee atau lawan bicara. Dalam coaching, pengembangan kekuatan dan potensi diri merupakan fokus utama yang menjadi tanggung jawab seorang coach atau pendidik atau pamong. Proses ini
Sangat penting untuk membantu koci mengenali kekuatan mereka dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam konteks pemanfaatan sumber daya sekolah. Dengan pendekatan ini, koci mendukung pencapaian hasil yang lebih efektif dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Koneksi antar modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru sering menghadapi dua situasi utama dalam pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, guru ditentukan untuk membuat keputusan yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak. Untuk membuat keputusan yang efektif, guru perlu menganalisis permasalahan dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 unsur dasar, 3 prinsip berpikir, serta 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada pertimbangan yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah, seringkali mengabaikan potensi atau kekuatan yang ada di sekitar saya. Saya lebih dominan dengan pandangan negatif yang lama-kelamaan membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang bisa dioptimalkan. Hal ini menyebabkan saya merasa ragu dalam melaksanakan setiap program. Namun, setelah mempelajari modul 3.2, banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya kini memahami cara mengelola sumber daya secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dan dapat memberdayakan semua aset di sekolah komunitas melalui strategi kreatif yang didasarkan pada pemetaan 7 aset utama. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Salam Guru Penggerak. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.